Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nopritasari, calon guru penggerak Angkatan 10 SMA Negeri 34 Jakarta, akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Yang saya hormati, Bapak Fasilitator kelas 44 BBGP DIY, yaitu Bapak Suratna MPD, serta Bapak Pengajar Praktik Bapak Dedi Niyuda Pratama SPD. Pertanyaan pertama, kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya? Dan saya bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah seperti pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dapat disimpulkan sebagai setiap individu yang memimpin suatu pembelajaran seperti guru, kepala sekolah, tenaga pendidik, mampu mengelola, menjaga, merawat, memberdayakan aset, dan meminimalisir kekurangan yang ada di sekolah. Tujuannya untuk memperlancar program kegiatan sekolah agar berjalan sesuai dengan tujuan akhir, yaitu memfasilitasi siswa dalam menumbuhkan semangat belajar, berkompetisi, dan berkarakter. Aset yang dimaksud adalah peluang, potensi, keunggulan yang dimiliki oleh ekosistem sekolah. Ekosistem sekolah di dalamnya ada abiotik dan biotiknya. Kalau dikatakan abiotik berarti dia benda mati, termasuk di dalamnya fisik sekolah, agama dan budaya, sosial politik, sementara faktor biotiknya yaitu manusianya sendiri, ada guru, kepala sekolah, siswa, stakeholder, dan masyarakat. Ekosistem ini dapat kita berdayakan dan gunakan atau manfaatkan untuk kita ambil peluangnya, sehingga dapat dijadikan sebagai modal untuk digunakan dalam program yang sedang disusun atau yang akan dilaksanakan. Saya bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, seperti 1. Pemakaian infokus yang memang sudah tersedia di kelas untuk menjelaskan materi dalam bentuk gambar, modul, artikel, atau foto yang membutuhkan pembelajaran visual. 2. Pemakaian speaker yang dimiliki oleh sekolah untuk musik, YouTube, podcast, TikTok. Yang ketiga, pemanfaatan bangku dan meja untuk belajar. 4. Air conditioner atau AC, kita perlu merawat, menjaga, dan dapat dimanfaatkan untuk menyejukkan ruangan, dan jika tidak digunakan kembali, harus kita matikan. Yang kelima, ada peta yang tergantung di dinding kelas, dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk keperluan pelajaran geografi. Yang keenam, alat kebersihan yang ada di kelas digunakan untuk membersihkan kelas atau bisa juga untuk dipakai dalam drama, role playing dalam pembelajaran. 7. Ada lemari. Itu dimanfaatkan untuk meletakkan buku, barang-barang seni rupa, atau benda yang bisa kita tinggalkan di kelas. 8. Papan tulis untuk menulis, mengumumkan sesuatu, menempel alat peraga atau karton. 9. Manusianya sendiri. Di kelas ada siswa yang memiliki potensi dan bakat yang berbeda, sehingga kita sebenarnya mampu menjadikan mereka itu aset terbesar
untuk mengikuti beberapa perlombaan. Yang ke-10, tanaman hidup atau bunga hidup di dalam pot dimanfaatkan untuk memperindah kelas, menghasilkan oksigen, dan dimanfaatkan sebagai alat peraga biologi. Saya juga bisa mengimplementasikan sumber daya yang ada di dalam sekolah seperti 1. Halaman sekolah bisa kita manfaatkan untuk senam, olahraga, kegiatan ulang tahun sekolah, sosialisasi kepada siswa, upacara, PHBI, PHBN, kemudian modal manusianya, guru, tendik, siswa, caraka, satpam, itu merupakan modal manusia yang bisa kita berdayakan dalam hal pengetahuannya mungkin, pembentukan karakter, sebagai tim ahli, bergerak untuk merubah dan menjalankan program, membantu memfasilitasi administrasi sekolah, dan menjaga kebersihan sekolah. Kalau kepala sekolah berfungsi atau bermanfaat untuk mengkoordinasikan seluruh program sekolah. Sementara yang ketiga, lingkungan sekolah dapat kita manfaatkan untuk hidroponik, greenhouse, taman air mancur, penghijauan, pindahan sekolah sebagai media peraga langsung yang sifatnya hidup, dan inovasi dari tanaman obat keluarga juga bisa dijadikan sebagai tempat untuk berfoto karena keindahannya. 4. Ada ruang sekolah, lab, UKS, gudang, aula, masjid, ruang guru, ruang kepsek, ruang BK, ruang galeri, ruang ibadah, masjid, kantin, dan ruang piket. Ada ruang tamu, toilet, seluruhnya bisa kita manfaatkan. Yang kelima, kantin dan koperasi sekolah dapat digunakan untuk mensejahterakan anggota koperasi, memudahkan siswa dalam pembelian barang, kemudian menjadi finansial yang bagus untuk sekolah. 6. Ada modal politik sederhana dari OSIS dan MPK, dapat dijadikan pembelajaran hidup dalam berdemokrasi, menerima hasil keputusan, belajar berbagi, berorganisasi, dan bersosialisasi. 7. Tanaman. Jadikan alat peraga tanaman atau alat peraga biologi dapat dibuat bahan pembuatan pupuk kompos. 8. Bekas air mineral dapat diberikan untuk alat dalam pengisian tanah humus atau untuk pot tanaman bunga atau bisa juga didaur ulang. 9. Hidroponik dimanfaatkan untuk dijual saat panen raya proyek profil pelajar Pancasila. Sayuran kangkung, pakcoy, bayam bisa kita jual ke orang tua sebagai modal finansial. 10. Aset sosial budaya yang ada di 34 adalah pembiasaan 5S. Sholat zuhur berjamaah, senam Jumat, Jumat bersih, mengangkat bangku ke atas meja, pembiasaan literasi numerasi, pembangunan karakter, kesemuanya adalah modal untuk manusianya sendiri. 11. Aset fisik seperti saluran air, biopori, toren, dan pembuangan limbah kantin dan kolam ikan bisa digunakan untuk agar tidak banjir saat hujan, dan pembelajaran biologi juga pendukung lomba sekolah sehat. Saya juga bisa mengimplementasikan sumber daya yang ada di masyarakat sekitar seperti 1. Modal manusianya, seperti polisi, pemangku adat budaya, pemangku kependidikan, ahli sosial, pedagang, pelayan kesehatan, kesemuanya dapat kita kolaborasi saat sekolah membutuhkan masyarakat sekitar untuk mendukung program sekolah. 2. Pasar Pondok Labu, termasuk ke dalamnya ada pedagang yang merupakan masyarakat sekitar, dapat kita manfaatkan untuk membeli, melengkapi kebutuhan kita, dan dijadikan sebagai lokasi penelitian yang dihubungkan dengan mata pelajaran tertentu. 3.
Bapak RT, RW, camat, lurah, jumantik, itu bisa kita kolaborasikan jika ada program unggulan dalam hubungannya dengan lingkungan. 4. Masyarakat yang termasuk ke dalam populasi masyarakat pendidikan seperti SMP Negeri 85, mahasiswa UPN Veteran Jakarta dapat diberdayakan atau dimanfaatkan untuk berkolaborasi dalam hal perpustakaan yang baik dan berkolaborasi dalam hal penelitian yang tujuannya untuk meningkatkan kredibilitas sekolah. 5. Pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya Rumah Sakit Prikasih dan Fatmawati yang mampu memberikan sosialisasi atau pendukung dalam program sekolah berbasis kesehatan. 6. Pedagang di sekitar sekolah dapat dimanfaatkan sebagai pemberi nutrisi kepada siswa atau masyarakat di sekolah. 7. Supir ojek online dimanfaatkan sebagai jasa antarjemput siswa, pengirim barang, pembeli makanan online yang berkontribusi jika siswa meneliti ojek online tersebut terhadap mata pelajaran ekonomi dan lain-lain. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. 1. Pengelolaan ruang kelas yang baik. Ruang kelas yang baik, nyaman, sejuk, adem, dan bersih dapat membuat siswa nyaman dan senang belajar, membaca, mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran dengan fokus. Dari sini, siswa dapat memperoleh kenyamanan jika belajar, dan ada hubungannya jika kenyamanan yang mereka dapatkan, siswa tersebut dapat senang mengikuti pembelajaran, akan berdampak langsung terhadap proses pembelajaran yang berkualitas. Yang kedua, pembinaan guru dan pelatihan guru tentang strategi pembelajaran atau pembelajaran diferensiasi. Ini sangat berpengaruh dalam meningkatkan proses pembelajaran murid secara lebih berkualitas. Jika guru paham benar dan tahu tentang pembelajaran diferensiasi, siswa akan dengan sangat mudah menerima dan senang belajar karena sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang ketiga, perawatan ruang lab juga secara langsung berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran, ditandai dengan jika alat bahan lengkap dan utuh, siswa dengan mudah akan belajar di laboratorium, apakah itu biologi, fisika, kimia, sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. 4. Akses internet harus dikelola dengan baik. Jika akses internet lancar, proses pembelajaran yang mengacu pada pembelajaran digital dapat dengan mudah mempengaruhi kualitas proses belajar siswa. Jika akses internet lancar, siswa bahagia dan senang mengeksplor konsep atau materi yang seharusnya mereka pelajari lebih dalam lagi. Ini berpengaruh terhadap hasil belajarnya. 5. Sarana dan prasarana seperti infocus, listrik, air, dan ini jika kelas bersih, infocus bagus, listrik ada, dan air juga lancar, akan mempengaruhi proses atau kualitas belajar siswa. 6. Perpustakaan yang dikelola dengan baik. Jika perpustakaan lengkap, bersih, bagus, nyaman, dan penerangannya juga oke, buku-bukunya lengkap, siswa akan senang membaca di perpustakaan. 7. Modal program pembelajaran yang disusun oleh para wakil kesiswaan, akademik, humas, jika disusun dalam keadaan matang dan terencana, dan program-program ini insya Allah akan berhasil dilakukan, sesungguhnya ini akan meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini berhubungan dengan modul lainnya yang saya dapatkan sebelumnya,
selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Yang pertama, Modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya dapat dicontohkan berhubungan dengan Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu guru harus dapat memimpin pembelajaran yang tujuannya adalah menuntun kodrat zaman dan kodrat alam murid itu sendiri, agar siswa selamat saat dewasanya nanti. Di sini, guru harus mampu menuntun kondisi saat ini dengan memaksimalkan potensi diri guru dalam mengajar, mendidik, mendampingi aktivitas murid. Ini merupakan modal guru atau modal manusia, yaitu punya pengetahuan, pemahaman yang baik, dan ahli dalam bidang tertentu. Untuk dapat menjawab tantangan zaman anak ke depannya, guru harus mampu mendidik, mengajar, mendampingi, atau punya potensi unggul agar menjadi modal dalam proses pembelajaran. Modal manusia ini dijadikan sebagai aset sekolah untuk membentuk pribadi murid yang lebih baik lagi. Materi modul 3.2 dihubungkan dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Contohnya adalah nilai kemandirian. Adalah nilai guru yang harus mampu mendorong dirinya sendiri untuk melakukan aksi serta mengambil tanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada dirinya. Aksi ini dapat berupa perubahan yang mengarah kepada keberpihakan kepada murid. Perubahan ini yang dapat dihubungkan dengan bagja dalam pemanfaatan aset yang ada di sekolah. Ini berhubungan dengan guru yang mampu mengelola sumber daya siswa atau sekolah untuk kepentingan bersama di sekolah. Contoh berikutnya adalah nilai inovatif guru. Diharapkan guru dapat memilih aset apa yang ada di sekolah, memodifikasi atau memanfaatkan keberadaan secara lebih kreatif agar menghasilkan pembelajaran yang maksimal untuk peserta didik. Ini berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran di kelas. Materi modul 3.2 dapat dicontohkan berhubungan dengan modul 1.3 visi dan prakarsa perubahan sekolah, yaitu pembentukan visi sekolah harus mengacu atau berpijak pada proses inquiry apresiatif, yaitu proses mencari dan mengidentifikasi kekuatan, potensi, strategi terbaik yang sudah ada di dalam sekolah itu sendiri. Inquiry apresiatif berpijak dari hal-hal yang positif atau hal-hal baik yang ada di sekolah. Jadi, jika visi sekolah sudah dibentuk atas dasar bagja, maka ini sudah termasuk ke dalam pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Modal fisik, manusia, lingkungan, finansial, agama, dan budaya semuanya tergambar dalam visi misi sekolah. Materi modul 3.2 dapat dicontohkan berhubungan dengan modul 1.4 budaya positif, yaitu ini sudah jelas dari kebutuhan belajar murid, motivasi belajarnya, proses guru melakukan restitusi. Guru diharapkan mampu membentuk kepribadian siswa yang positif atau hal baik sebagai modal terbesar dalam proses pembentukan sumber daya manusia yang unggul ke depannya. Budaya positif akan terus digaungkan dan diaplikasikan setiap waktu di sekolah. Tujuannya agar mempertahankan sikap baik yang menjadi modal atau aset sekolah. Materi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya dihubungkan dengan modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi, yaitu modal manusia atau guru dapat dijadikan sebagai pemimpin pembelajaran yang dianggap ahli atau cerdas dalam hal pentransferan ilmu. Guru diharapkan dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang terbaik,
dengan atau melalui pembelajaran diferensiasi. Di sini, guru dapat membuat diferensiasi konten, produk, proses yang diberikan kepada siswa sesuai dengan kebutuhannya. Nah, dari sini, guru mampu mengelola sumber daya yang dapat dicontohkan ke dirinya sendiri. Sehingga modal manusia harus menjadi aset terpenting yang berhadapan langsung dengan siswa. Materi modul 3.2 dihubungkan dengan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dapat dicontohkan sebagai berikut. Jika guru melakukan rapat dengan sesama rekan guru, siswa, ataupun orang tua, guru diharapkan dapat mengelola emosi dalam mengambil sebuah alternatif pilihan dalam menentukan suatu kebijakan di dalam proses penyusunan program di rapat kerja. Guru atau kepala sekolah sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin harus mampu mengarahkan atau mengkoordinasikan pilihan yang tepat yang dapat kita manfaatkan keberadaannya di sekolah. Untuk pembuatan program harus dilakukan di sekolah. Sosial emosional guru dalam rapat harus mempertimbangkan kesadaran diri, kesadaran sosial, hubungan relasi, serta pengambil keputusan yang tanggung jawab. Inilah yang harus dikelola oleh seorang pemimpin pembelajaran, yaitu penataan sosial emosional diri. Materi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya dicontohkan berhubungan dengan modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik, yaitu sebagai berikut. Sebagai kepala sekolah yang menjadi supervisor, guru sebagai coaching-nya, kepala sekolah akan mencari titik kompetensi guru atau keahlian guru yang seperti apa yang ingin diamati oleh kepala sekolah. Ini dilakukan kepala sekolah di pra-observasi dan pasca-observasi. Guru tersebut akan menjelaskan pengembangan kompetensi yang ingin dilihat atau dikembangkan oleh si guru. Hal ini sudah termasuk ke dalam modal aset guru yang terbaik yang akan ditampilkan dalam pembelajaran di kelas. Siswa diajarkan dapat memiliki pengalaman terbaik dari sang guru, dan guru dianggap sebagai modal manusia di sekolahnya. Materi modul 3.2 dihubungkan dengan modul 3.1 pengambilan keputusan, yaitu dilema etika yang selalu dijumpai oleh kepala sekolah membuat kepala sekolah berkolaborasi dengan rekan guru, wakil, dan orang tua untuk mengambil keputusan yang terbaik yang meminimalisir hal negatif atau mudaratnya, tapi lebih mengedepankan atau mencari hasil keputusan yang terbaik buat banyak orang. Keputusan yang terbaik inilah yang harus dikedepankan oleh seorang pemimpin dalam mengelola sumber daya yang ada di sekolah. Jika seluruh siswa baik, ini termasuk ke dalam aset sebuah sekolah yang dapat ditunjuk untuk perwakilan lomba membawa nama baik sekolah. Keputusan yang baik dalam menentukan program sekolah juga termasuk ke dalam pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Hubungan antara sebelum dan sesudah saya mengikuti modul ini adalah, saya dulu berpikiran kalau tidak ada modal finansial yang dimiliki oleh sekolah, buat apa kegiatan ini dan itu dipaksakan untuk dilakukan? Atau saya dulu berpikir, kalau modal finansial dari sekolah tidak ada, kegiatan itu akan sulit untuk dilakukan. Ternyata setelah saya belajar di modul ini, kita sebagai guru atau pemimpin pembelajaran harus memikirkan hal positifnya saja, peluangnya, potensi yang bisa dimanfaatkan, yang memang sudah ada di sekolah.
Kemudian, kita harus mengabaikan hal-hal negatif yang ada di sekolah. Sebelumnya, saya juga berpikir bahwa aset itu hanya berkutat pada benda-benda mati yang diberikan oleh pemerintah untuk dijaga dan dirawat di sekolah. Ternyata, aset itu sangat banyak. Ada 7 modal aset yang bisa kita lihat dalam membuat program sekolah. Di antaranya ada modal manusia, sosial, lingkungan, agama, budaya, dan finansial. Ketujuh modal ini dapat kita lirik atau kita pertimbangkan keberadaannya untuk menyusun program sekolah. Selagi masih ada potensi atau peluang, silakan lakukan yang terbaik untuk sekolah. Tidak perlu mengharapkan donatur atau kegiatan yang ingin dianggap mewah. Kita melihat esensi kepentingan kegiatan itu harus bermanfaat untuk siswa. Pemikiran yang sudah berubah di diri saya setelah saya mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini adalah, jika nanti saya disuruh menjadi panitia program kegiatan atau pemimpin pembelajaran, saya akan mengajak seluruh panitia untuk mendiskusikan sebuah kegiatan yang menggunakan modal yang ada di sekolah. Lebih berpikiran positif, lebih menuangkan dan menerima ide yang diberikan oleh rekan panitia. Mempertimbangkan modal manusia yang ahli, bangunan yang ada, masyarakat sekitar yang bisa dijadikan narasumber, finansial yang sejatinya dapat mencukupi pelaksanaan kegiatan. Saya lebih mengurangi atau menghindari perdebatan, mengurangi pikiran negatif, jika ada donatur atau tidak, atau berpikiran meminta donasi dari orang tua, itu mulai saya kurangi dan berusaha memikirkan bersama hal-hal positif yang dapat saya dan guru lain angkat agar kegiatan sekolah lebih bermakna. Terima kasih semuanya. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.